Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firmansyah. Saya dari kelas 10 TKI 1 SMK Negeri 1 Majalaya ingin mempresentasikan tentang menguasai remote access, telnet, dan SSH. Keterbatasan fisik versus kebebasan konfigurasi. Tanpa remote access, administrator harus terhubung secara fisik menggunakan kabel konsol ke setiap router atau switch. Sangat tidak efisien untuk jaringan skala menengah hingga besar. Dengan remote access, administrator dapat mengendalikan memonitor dan mengkonfigurasikan perangkat jaringan dari jarak jauh melalui jaringan lokal atau kita bisa sebut jaring kabel LAN atau jaringan LAN maupun internet WAN. Posisi telnet dan SSH dalam TCP atau IP model. Sebelum melakukan konfigurasi, kita harus memahami di mana protokol ini beroperasi. Telnet dan SSH adalah protokol yang bekerja pada application layer. Telnet dalam komunikasi network standar awal untuk koneksi terminal jarak jauh berjalan di port 23. SSH atau Share Cell standar modern dan dirancang sebagai pengganti aman telnet berjalan di port 22. Matriks keamanan telnet versus SSH. Bentuk data atau data in transit. Telnet, plain text atau teks biasa yang dapat dibaca manusia. SSH, chipter text atau teks acak hasil proses verifikasi matematis. Keterangan jaringan. Telnet sangat rentan terhadap serangan sniffing atau penyadap data dan man in the middle. SSH tahan terhadap penyadapan karena peretas membutuhkan private key untuk menguraikan data. Rekomendasi penggunaan telnet hanya untuk lingkungan lab atau jaringan lokal atau LAN yang sangat terisolasi. SSH standar industri wajib untuk konfigurasi di jaringan publik atau skala Etherverse. Anatomi intersepsi data atau sniffing. Peretas melihat username dan password jaringan Anda secara gamblang. Peretas hanya melihat data acak yang tidak memiliki arti tanpa kunci ekspresi RSA. Blueprint topologi atau persiapan paket tracker. Dari PC admin ke switch, dari switch ke router 1. Tujuan administrator menggunakan PC atau PC admin untuk mengkonfigurasikan R1 murni melalui kabel jaringan strike atau Droid tanpa menggunakan kabel konsol fisik. Peralatan lab, satu PC, satu switch, dalam kurung, opsional, untuk breeding logika jaringan, satu router. 4 pilar. Konfigurasi remote access. Koneksi dasar memberikan identitas jaringan atau IP address agar PC dan router saling mengenali. Jalur virtual atau VTY membuka pintu khusus jarak jauh di dalam sistem router. Kunci keamanan menerapkan autentikasi password dan enable script sebagai penjaga pintu. Aktivasi layan mengaktifkan protokol spesifik telnet atau menanamkan ekspresi SSH crypto key. Membangun konektivitas dasar. Uji koneksi dengan melakukan ping dari PC ke router sebelum melanjutkan ke tahap 2. Seperti R1 enable, R1 pagar, configure, terminal, R1 dalam kurung config, pagar, interval gigabyte, internet 0 garis miring 0, R1 dalam kurung config, strip IV, pagar, IP address 192.168.1.1.
atau 255.255.255.0. Nah, R1 dalam kurung config if atau shutdown. Tab 2 dan 3 membuka jalur virtual dan kunci keamanan. Router Cisco memiliki jalur virtual teletype VTY. Untuk remote perintah lain VTY 04. Artinya, kita membuka jalur koneksi serentak. Penting, perintah enable script di mode global wajib digunakan digunakan tanpa ini. Tanpa ini, Anda tidak akan bisa masuk ke mode privileged access saat melakukan remote. Tahap 4, aktivitas layanan atau telnet versus SSH. Aktivitas telnet sangat sederhana namun tidak aman. Seperti R1 dalam kurung config pagar line VTY 04. R1 dalam kurung config line pagar transport input telnet. Aktivitas SSH mode aman membutuhkan identitas domain dan enkripsi RSA. Seperti R1 dalam kurung config hostname router utama dalam kurung config IP domain name SMK Negeri 1 Majalaya .sch.id router utama config crypto key Greenet RSA router utama config dalam kurung pagar how many is in the modules 1024 router utama config line VTY 04 router utama config line transport input SSH. Sintenis anatomi koneksi aman router Cisco. IP address menentukan lokasi perangkat di jaringan. Nah, sebagai line VTY dan transport input menentukan jalur mana yang terbuka dan protokol apa yang diizinkan masuk dalam kurung telnet atau SSH. VTY password atau dan enable script autentikasi ganda untuk melindungi perubahan konfigurasi utama. Suatu tahapan perintah saling terkait. Jika salah satu lapisan pelindung ini terlewat, remote access akan gagal atau menimbulkan celah keamanan. Telnet, buka PC admin, buka tab desktop, buka compad prompt. PC telnet 192.168.1.1 string 192.168.1.1 open user access verification password input TKJ hebat R1 enable password input admin 123. Perubahan prompt dari PC menjadi R1 menandakan Anda telah mengambil alih kendali router secara penuh dari jarak jauh. Eksekusi pengujian remote access atau SSH. PC SSH min1 admin 192.168.1.1 password input password user router utama enable password input enable script. SSH memanggil protokol enkripsi huruf L kecil parameter wajib untuk login admin contoh username yang dibuat di router 192.168.1.1 adalah alamat IP tujuan R1 router. Matrik diagnostik dan troubleshooting seperti the problem connection time out saat mencoba telnet atau SSH. Langkah pengambilannya, cek kembali konfigurasi IP address, pastikan PC dan router berada dalam satu subnet dan ping berhasil. Kalau the problem muncul pesan password request but not set. Anda lupa mengatur password Anda, line VTY. Kembali hubungkan menggunakan kabel konsol dan masukkan perintah password. Tidak bisa mengetik terhenti di user access mode. Anda belum mengkonfigurasikan enable script di global configuration mode.
rekap rekapitulasi eksekusi. Remote access menghemat waktu dan menyederhanakan manajemen jaringan berskala besar. Konektivitas dan mengatur virtual Linux atau VTA adalah dasar dari koneksi jarak jauh. Aturan mas teknisi jaringan. Gunakan telnet hanya untuk simulasi lab dasar. Wajib gunakan enkripsi SSH untuk perlindungan data saat Anda turun ke dunia industri. Misi selesai. Saatnya mengimplementasikan topologi ini langsung di lembar kerja Cisco paket tracker Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.